Pandangan jadul kita sebagai user handphone tuh HP kecil, baterainya pasti kecil. HP tipis, pasti gampang panas. Ya itu udah jadi hukumnya lah. Sampai HP ini muncul. Vivo X300. Bodi segini, tapi baterainya lebih gede dari power bank berjalan yang biasa kalian bawa. Digas terus, termasuk adem pula. Ini magicnya kemajuan teknologi atau ada kompromi fatal yang disembunyikan Vivo biar spek sheetnya terlihat cantik. Yo guys, selama ini kalau beli HP compact, HP kecil, itu kita seolah dipaksa untuk menerima kompromi. Layar bagus, tapi baterai ampas. Chipset kenceng, tapi gampang panas. Kamera bagus, tapi nggak punya telefoto atau telefotonya 10 megapiksel. Enter Vivo X300. Di atas kertas spesifikasinya kayak surat cinta buat kita yang capek pegang HP batu bata. Layar 6,3 inch, chipset Dimensity 9500 dan baterai yang jujur secara angka maupun realita penggunaan rada nggak masuk akal. 6000 mAh dan irit banget. Tapi gue udah pakai ini cukup lama ya dan gue nemu beberapa hal yang mungkin nggak diceritakan di brosur jualan. Kita lihat bareng apakah ini benar-benar miracle di dunia teknologi atau angka-angkanya cuma over promise. Kita bedah bareng. Pertama, soal form factor. 6,3 inch ini menurut gue sweet spot banget ya. Sweet spot yang udah mulai hilang dari dunia Android. Bezelnya simetris dan flat. Dan akhirnya Vivo dengerin kita yang capek sama layar lengkung yang susah cari tempered glassnya. Experience penggunaannya gue nih ya yang tangannya gede aja menganggap bahwa ini tuh pas banget dan enak banget dipegang. Gripnya enak, nggak tajam di sudut dan beratnya tuh padat. Padat bukan berat yang bikin pegel gitu ya, tapi berat mahal. Buat yang pengen ngebayangin nih ukurannya seberapa, nih, sebelahan sama iPhone 17 Pro. Lihat bezelnya ya lebih tipis di X300 juga. Ukurannya juga sedikit lebih besar. Paling ada satu hal soal desain yang berpotensi bikin orang yang mau beli itu mundur. Itu adalah bulatan gede modul kamera di belakang. Which menurut gue ya nggak ada masalah ya sama sekali ya. Cuman gue tahu beberapa orang nggak pengen lah desain yang seperti ini. Masih nyambung soal desain, fingerprint sensornya tuh ultrasonic, cepet dan akurat. Hapticsnya juga empuk, khas flagship. Yang kurang ya mungkin kalian udah bisa tebak apalagi kalau bukan soal speaker, penyakit klasik di Vivo. Dia stereo, tapi secara kualitas tuh jauh banget sama flagship compact lain, kayak iPhone 17 Pro misalnya. Udah relatif cempreng, apalagi kalau udah full volume, kurang bulet dan bassnya nggak berasa. Dengerin nih. Panel AMOLED LTPO 1,5K-nya itu tajam ya dan jernih. Saturasi warnanya khas Vivo yang punchy masih ada di sini. Yang gue notice brightness-nya cukup stabil. Biasanya HP kecil kalau di push brightness tinggi di outdoor dia bakal cepet nurunin brightness atau dimming ya karena panas. Tapi di X300 ini gue pakai misalnya Maps siang-siang jam 12 atau nge-record video 4K 60 fps di outdoor, layarnya anteng. Nggak cepet turun tuh brightness-nya. Secara smoothness juga 120 Hz sat-sat-sat dan ketika dipakai main game layarnya responsif. Kita masuk ke software. Ini Origin OS 6 berbasis Android 16. Secara visual cakep, lebih rapi daripada Vantage OS dulu. Animasinya fluid, blur-blurnya pas, widgetnya oke, lock screen-nya customizable dan seru. Kalau kalian ngerasa beberapa elemennya mirip iOS, nyalain aja dark mode-nya. Karena kalau di light mode berasa banget kayak iOS soal gelas-gelasnya itu. Kalau kalian mau tahu pendapat lengkap gue tentang Origin OS 6 dan fitur-fiturnya apa aja yang lebih lengkap, monggo cek review Vivo X300 versi Pro-nya yang udah gue bikin sekian bulan lalu. Gue mau update aja nih ya, di sini ada penyakit lama yang sampai video ini dibuat belum dibenerin total. Banyak sosmed belum dapat akses ke kemampuan kamera X300 ini secara full, terutama grupnya Meta seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Intinya kalau kita menggunakan kamera directly dari sebuah app third party, hasilnya burik.
Lalu dia juga nggak bisa switch ya ke lensa ultra wide maupun tele. Di TikTok, YouTube itu bisa kita switch ke lensa ultra wide tapi nggak bisa ke tele. Hasilnya juga tidak sebagus kamera bawaan, jauh banget. Satu-satunya solusi sekarang ya masih foto dulu pakai kamera bawaan, baru nanti diupload manual. Nah, yang repot adalah yang mau live streaming karena itu kan harus pakai aplikasi third party tersebut kan. Ini patut dijadikan pertimbangan. Gue juga ada input ya soal ini ke Vivo Indonesia maupun global. Mudah-mudahan segera di-fix. Karena saudaranya di Find X9 series aja tuh udah bisa rekam directly dari app-app tersebut dengan no problem. Hal kedua yang menurut gue perlu dibenahi juga dari Origin OS itu adalah theme store-nya. Ini preferensi pribadi gue ya, tapi gue suka customize icons di home screen. Dan sejauh ini masih dikit banget theme pack yang ikonnya lengkap di theme store-nya Vivo. Kebanyakan tuh masih belang-belang karena banyak apps yang belum ada replacement-nya. Untuk urusan theme store jauh lebih lengkap theme store Xiaomi misalnya, yang desainernya banyak banget. Untuk performance, SoC-nya Dimensity 9500 MediaTek. Zaman dulu kita selalu pandang MediaTek sebelah mata, tapi sekarang efisiensinya ngeri. Dulu HP sekecil ini biasanya jadi oven kalau dipakai gaming berat karena ruang buang panasnya kan sempit. Tapi Vivo kayaknya kasih cooling yang oke di sini dan Dimensity 9500-nya juga oke banget. Gue tes main Mobile Legends, 3 game berturut-turut settingan rata kanan. Frame rate-nya jelas ya, flagship stabil di 120 fps, tapi yang di note di sini adalah suhunya juga anget-anget doang di 36,5 derajat. Walaupun perlu di note ya, Bekasi emang lagi adem nih di sini, hujan terus. Terus gue tes main Where Winds Meet selama 15 menit. Settingannya rata kanan juga stabil tuh di 60 fps, walaupun ya memang suhunya naik cukup tinggi ya ke 45 derajat. Tapi ya masih oke lah buat HP sekecil ini. Lalu untuk skor benchmarknya segini, not bad at all. Dipakai harian ya jelas more than enough, serba satset. Ngedit timeline 4K di CapCut juga lancar jaya. Ngomongin kamera, kita langsung ke hasil aja. Spek gue taruh di deskripsi. Untuk perekaman videonya di 4K 60 fps. Ini selfie-nya ya, stabil. Dynamic range nggak terlalu bisa lihat karena emang lagi putih nih awannya nih, lagi mendung. Tuh, dynamic range masih kelihatan tuh. Nah, satu yang mau gue note, gue tuh lupa ya. Jadi seingat gue di 4K 60 tuh bisa pindah-pindah ke antara kamera belakang sama depan. Kayak gini. Nah, tapi ini cuma bisa di 4K 30. Gue lupa ya, seingat gue tuh 4K 60 bisa deh. Tapi sekarang kenapa nggak bisa ya? Oke, sekarang lagi nyobain video kamera belakang dulu ya, 4K 60 fps. Pakai Vivo X300. Ini 4K 60 main camera. Seperti yang mungkin juga kalian udah sering lihat reviewnya, videonya bagus ya. Stabil, di main camera tuh stabil, dynamic range bagus ya kan, detail juga, image quality-nya juga cakep. Coba lihat ini kak. Nah, terus kalau pindah-pindah lensa juga termasuk yang paling halus ya transisinya, jadi nggak ada ngejut jedak gitu, nggak ada. Cuman memang animasinya yang masih rada cepet gitu, terlalu shoot kurang nyantai. Ini 10 kali zoom, 3 kali, 1 kali ultra wide. Ini satu fitur video yang gue suka banget di X300 series ya, portrait video tuh bagus, rapih, bisa 4K 60. Kak, lihat sini kak, ngapain sih kau? Tuh rapih kan ininya kan, separasinya oke banget. Untuk lock ini bisa sampai 4K 120 fps lock. Jadi sangat berguna ketika kita ngerekam lock terus mau dibikin slow motion gitu, itu guna banget. Cuma memang hanya bisa di main camera untuk 4K 120 lock.
Kalau mau pakai lock di lensa ultrawide harus turun ke 4K 60 fps. Jadi di 4K 60 bisa ultrawide, bisa juga pakai main camera. Jadi sebenarnya bukan lensa yang lain nggak bisa lock ya, lock frame rate tinggi enggak. Jadi 4K 120 itu cuma bisa di main camera, tidak bisa di lensa lain. Ini nggak pakai lock, cuman bisa pilih lensa utama doang. Yang lock nggak berfungsi itu hanya spesifik di tele. Jadi tele kita nggak bisa pakai lock sama sekali. Gitu. Jadi kalau kita pindahin ke lock terus choose 2 kali atau 5 kali bahkan ngezoom, itu nggak switch, dia pakai main camera terus. Kalau ngerekam lock. Kalau ini video malam ini gelap banget ya. 4K 60 gelap banget. Kak, lihat ini Kak. Gelap banget, tapi ya masih usable banget videonya walaupun udah malam. Cuman pas ke ultrawide berasa karena ini 4K 60. Nah, kalau ini 4K 30 kondisinya udah gelap banget malam. Tuh, nggak ada cahaya ke direct. Kalau ke ultrawide masih mending. Nggak terlalu jomplang. Karena memang rule-nya gitu ya. Kalau misalnya video itu kalau udah gelap banget turunin aja FPS-nya supaya bisa dapat exposure yang lebih tinggi. Kak, gue nggak mau terlalu dalam bahas kamera di video hands on. Gue udah nyentuh soal kamera yang bottom line-nya reliable di semua lensanya di berbagai kondisi dan punya karakter default yang eye pleasing alias saturated dan komersial. Bisa moto objek jauh maupun super dekat dengan tele makro. Ngomongin objek jauh, telenya tuh bagus, walau kadang processingnya masih terlalu obvious seperti di foto unggas yang satu ini. Tapi overall gue masih pick telenya dia daripada pesaingnya di flagship compact yang udah rilis saat ini. X300 fiturnya lengkap dari AI visual, snapshot mode yang bisa capture anak yang aktif, sampai under the hood features kayak portrait shots yang bisa moto objek dalam keadaan bergerak. Sering gue bilang kamera HP Vivo adalah Swiss Army knife of smartphone camera. Nah, walaupun begitu, sejujurnya secara warna, gue nggak srek sama 3 warna utama yang disediakan Vivo, yaitu Vivid, Zeiss Natural, dan Texture. Vivid terlalu gonjreng, Zeiss Natural terlalu abu-abu, Texture terlalu kental. Ya, ini urusannya selera aja ya. Masuklah mode warna Alessa Authentic. Ini warna yang gue coba utak-atik supaya sesuai selera gue sendiri. Cara aturnya, klik icon gear atas, klik tombol effect adjustment di kiri, nanti ada icon muncul di kanan viewfinder. Lalu atur brightness sekitar -50, saturation -5 sampai 0, kontras bikin 5, dan sharpness pentokin ke kiri -100. Step 2, klik lagi gear icon di atas, nyalain raw lighting tuh. Terakhir, pindahin mode warna bawaan ke Zeiss Natural. Hasilnya, warna yang seringkali lebih cocok sama selera gue pribadi, mulai dari exposure, skin tone, dan lain-lain. Terutama ketika objeknya manusia ya. Dan ini works di semua lensa, di berbagai kondisi cahaya. Paling di low light atau extreme backlight, matiin aja toggle raw lightingnya supaya detail maupun dynamic range lebih terproses. Nih, lihat aja beberapa shot yang udah gue ambil dengan mode warna yang custom made ini. Monggo dicobain aja, siapa tahu cocok warnanya guys.
terakhir battery and charging. Baterainya nih, ini bener-bener bintang lapangannya. HP sekecil ini baterainya 6040 mAh silicon carbon. Dulu HP kecil, baterainya udah pasti boros. X300 mematahkan kutukan itu. Gue tes dengan standar testing K2G, 8,5 jam coy. Screen on time-nya, total uptime-nya 31 jam pula. Gokil, pinter banget nih tuning performanya. Anyway, sekedar info ya, X300 Pro yang di awal rilis pas review gue kritik, baterainya sekarang pun sudah membaik sesuai dengan kapasitas yang dikasih setelah melewati beberapa kali firmware update. Lalu kalau habis pun charging 90 wattnya juga ngebut kurang lebih 50 menit lah udah penuh. Jadi isu utama soal HP compact yang boros baterai itu sudah terpatahkan oleh X300 ini. Alright, so gimana Vivo X300? Kesimpulannya sebenarnya mirip ya sama kesimpulan gue kemarin soal Vivo X300 Pro. Dia bukan HP yang sempurna. Problem kamera dengan third party apps masih mengganggu menurut gue. Customization OS juga masih belum sempurna. Tapi kalau lo tanya, HP compact apa yang baterainya badak dan kameranya bisa diadu sama HP-HP varian Pro? Jawabannya ya X300 ini. Vivo berhasil ngasih value yang sulit ditolak. Dengan harga yang punya selisih lumayan dari versi Pro, lo bisa dapat 90% experience-nya plus ergonomi di tangan yang jauh lebih nyaman. Buat gue ini adalah Compact King. Well, calon Compact King di season 2025-2026. Apakah mungkin nanti Xiaomi 17 bisa ngambil tahtanya? Gue masih ragu. S26 varian standar, varian yang biasa? Kayaknya nggak mungkin ya. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao!